kemana-kemana, gaji gelarnya aja yang saya tahu itu gaji satu gelar itu 13 juta dulu, gaji gelarnya aja. Dia nyimpen 2 tempat aja namanya. Keluar aslinya. Punten terus menawi terus aya nagih wae atunya atuh bayar kalau mau ditagih mah. Keluar aslinya ketika dihadapkan kepada kondisi yang tidak sukai. Yang kedua, kondisi capek. Eta teh capek mah keluar aslinya. Makanya teteh kalau mau nguji suami ajak ke gunung. Betul, ajak ke gunung. Belum pada nikah. Oh, belum pada nikah. Karunya bisa nih. Duh, saya tidak punya stok nih ya. Ya, teh uji calonnya. Bawa terus ajak ke Galunggung, terus teteh capek, aduh punten capek sekedap. Kalau calonnya baik akan berkata ki tenang weneng sok santai heula tuh tingali itu tuh pemandangan indah, itu berarti suaminya aman. Tapi belum ki engko ngajak ya kan, engko ngajak tapi kieu aduh tuh doa capek akal gentasna sok neng mangga grolong kahanap leuwih parah kumaha eta mah akan keluar hasilnya teh capek. Rasulullah diujinya itu kata Khadijah ke Maisarah, Maisarah teh perempuan laki-laki. Tuh gagabah wae. Maisarah itu laki-laki. Betul. Menya Rasul jeung awewe atuh. Laki-laki. Makanya di Arab itu suka terbalik kalau nama itu. Maisarah itu adalah laki-laki ya. Nah, kata Khadijah, "Ya Maisarah, coba engkau amati gerak-geriknya Muhammad. Aku pengen tahu." Udah kasih ujian apa safar perjalanan akan keluar teh menuju perjalanan mah keluar aslinya. Ada yang marah-marah ketika capek panas itu, ternyata ketika dia perjalanan awan menaungi. Kata Maisarah, kok aneh amat ya ini. Cina si awan menaungi terus-terusan dan kami tidak merasa capek. Terus ketika berjualan akhlaknya bagus, itu Rasulullah. Tak udah beres tugasnya, makanya Maisarah berkata kepada Khadijah, "Ya Khadijah, kami menemukan ada keanehan-keanehan, keajaiban-ajaiban yang tidak pernah aku dapatkan dari orang lain." Nah mulai Khadijah teh oyag, you know oyag. Nah awalnya dia tidak mau menikah lagi, tiba-tiba apa yang jadi minat? Karena ketakjuban akhlak Muhammad. Tuh tengah rasa capek luar biasa. Makanya teh kalau manusia diuji kepada kondisi yang ia tidak sukai bakal keluar aslina. Makanya tadi ya lo capek ya teh, dan sekolah lagi capek teh. Saya ketika sekolah S3 capek nggak kuat teh beneran, harus meninggalkan istri, duit kudu keluar, di tengah-tengahnya ujiannya capek, terus kemudian berat banget, di ujung kuliahnya kemudian uang harus keluar banyak, sampai hampir-hampir nggak beres. Saya hampir benar teh, sampai nggak beres. Kata istri saya, udah berangkat aja ke Bandung, bukan ke Bandung ya, nggak punya uang sedikit pun. Terus duduk, kumaha engke, ulin ke sekolah teh, ulin ke kampus. Terus tanya si profesor ini, Rahmat kernaon? Lagi diem aja prof. Kamu teh ujian udah sampai mana? Nggak maju-maju, nggak ada sponsor, nggak ada yang membacking. Kata dia, emang penelitian apa? Ini. Tiba-tiba ngomong gini, saya tuh punya ada uang dari penelitian, asok pakai aja tuh. Awalnya, aduh ya Allah kumahanya yang ngajual mobil, asal mau apa yuk mobilnya dijual segitu. Bila aku yang ngagadekan istri, dia nggak mau tuh. Tapi ketika ya Allah capek, tapi saya ketika ngomong capek, ya Allah karena saya ini bukan untuk main gelar, tapi saya ilmu ini ingin saya ajarkan kepada orang lain dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Enggak teh, makanya saya sampai sekarang itu tidak pakai gelar. Ya, saya tuh teh kalau sudah ditempelkan gelar tuh kadang-kadang tuh saya tuh bangga, gagah teh. Cuma di sana itu muncul rasa sombongnya, aing atuh tah gitu takutnya teh. Betul, tapi kalau kampus yang minta misalnya, Pak Rahmat tolong dicantumkan. Tapi ini penting nggak kata saya teh? Penting, baru nih ambil. Tapi kalau nggak udahlah, mending aja Rahmat. Udahlah, Ustadz Rahmat aja, bikin familiar aja, biar senang orang-orang pun biasa manggilnya. Itu teh karena gelar, kemudian kecantikan, ketampanan, kemudian harta, jabatan itu bisa menjadi alat kesombongan, gagah teh. Sepakat? Tapi untuk meraihnya capek teh, nggak kuat. Ya Allah, bubuk otak teh. Tapi karena saya ingin yang lebih baik, maka nggak apa-apa. Tuh, anu teh sekolah capek, kerja capek, saya pun sama. Tapi akhirnya udah beres teh, enak beneran hirup teh. Tinggal satu lagi tingkatan, yaitu saya mau penelitian ke arah profesor. Penelitian udah jadi profesor enak teh.
Udah kemana-kemana, gaji gelarnya aja yang saya tahu itu gaji satu gelar itu 13 juta dulu, gaji gelarnya aja. Dia nyimpen 2 tempat aja namanya, itu 26, itu baru gelarnya aja, belum dia nyimpen SKS-nya berapa, belum penelitian dia nyimpen namanya. Udah. Makanya aneh kalau profesor masih otaknya masih duit, aneh. Kalau sudah jadi profesor mah otaknya bukan orang uang lagi, tapi bagaimana dia berbakti ke negara, berbakti ke Islam, itu aja. Capek tak asal usulnya? Capek. Tapi kalau dia hanya berbentuknya duniawi, maka di akhirat hancur teh. Teteh sami. Jadikan kerja teteh itu ibadah. Namun apabila kita sudah menjadi ibadah, itu tidak sembarangan. Harus mempunyai 2 karakter. Satu, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang keduanya hatinya yang ikhlas. Itu baru bernilai ibadah. Nah, kerja teteh, kalau teteh di sini ada orang mana aja Asep ini? Tasiknya dari mana ini? Teteh dari mana nih? Singapanak. Ada lagi? Teteh? Cisayong. Nah, yang Singapanak aja. Yang lebih tambah jauh? Di mana? Ciamis. Ciamis itu mana? Sidang Kasih deket teteh mah ya. Oh iya lah, bener Panawangan. Tuh jauh banget kan? Panawangan ke sini, coba. Teteh kalau nggak jadi ibadah, rugi tuh. Mending sehari kan? Iya, mending tidur teh di rumah. Kalau kesini nggak jadi ibadah. Tak kalau mau jadi ibadah, teteh niatkan dari awal di rumah. Ya Allah, aku ini kerja di sini, mudah-mudahan Allah ridho. Dan saya akan mencoba kerja semaksimal mungkin. Bodoh amat ya Allah, karya atasan saya tapi owner saya itu mau dolim ke saya atau tidak, itu mah bukan urusan saya. Yang penting saya kerja bener dan mudah-mudahan ini jadi bernilai pahala buat aku, gitu teh. Namun Asep ngagaji tidak sesuai, eta mah dolim ke urusan Asep eta mah. Tadi kan tapi Allah ganti ngan namun teteh aya main WA. Tapi dina kerja bukan untuk perusahaan ini, eta dolim. Bingung langsung panik. Saya ulang lagi. Main WA dina kerja tapi bukan urusan perusahaan, maka itu dolim. Ya, ulang lagi. Maaf nih, teteh punya sampingan icaran pulsa. Tapi usaha nih, kerja di Asep jam 8 sampai jam 4 Asep kan? Jam berapa? Jam 4 kan? Nah, bisa sampai jam 4 nih. Teteh jam 10 WA-an. Bilih bade ieu nu abi aya barang da icalan, tapi lain ieu lain perusahaan ieu, maka hasilnya haram. Karena teteh masih terikat kerja, terkecuali oleh Asep dibebaskan. Pek bebas nu penting mah target tercapai aman. Kan enggak Asep mah pokoknya mah online kan ini, sok jaringan buka jaringan kan terus gitu. Yang perusahaan, teteh mah kalau main anu sendiri nya dolim atuh. Nah, nanti hasilnya kata Allah, kami akan minta pertanggungjawaban. Bisa nantinya teteh sakit-sakitan, bisa orang tua sakit-sakitan, duitnya teh kemana aja nggak jelas. Tapi kalau tetehnya kerja bener, maka itu hasil barokah lah teh. Diurang sok salah paham deh. Naon barokah teh cenah seutik mahi loba nyesa pelit nu kitu mah teh. Ya. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Tambah beunghar itu tambah bersedekah. Sampai sini paham? Teh capek kerja tuh teh. Lu ngomong capek aya Asep gitu. Ngomong teh capek asa bubuk awak. Teh capek nggak kerja? Sekali capek teh kerja. Teh capek ente kerja. Bapak Henry, capek ente kerja. Bapak Henry, kan baik anggap Asep bakar perem gitu ya nama. Ayo kerja capek teh. Capek, lebih kena capek teh boga duit segitu we lah. Percaya nih, teh kerja capek yang menang duit, ayah nu capek teh boga duit lebih capek kumaha mah. Itu, ayah kan paribasa yang suka dipakai oleh orang-orang bisnismen. Sukses itu lelah, tapi lelah nggak sukses kan itu. Belajar tuh capek, tapi lebih capek itu bodoh gitu. Sama ya teteh capek ya Allah capek, tapi teteh berhasil loh, dapat apa yang diinginkan. Saya juga capek sekolah, tapi dapat yang diinginkan. Nutus sekolah capek.
sama. Makanya berubah iya teh, ya Allah aku niatkan sekarang bahwa ini kerja untuk jadi ibadah. Tadi rumusnya ibadah mah kudu aya dua, kahiji niatnya ikhlas, nu kadua sesuai contoh Rasul. Apakah kita teh kerja di sini sesuai contoh Rasul? Iya, sesuai, karena Allah perintahkan untuk mencari nafkah. Silakan cari cina di muka abu Allah, tapi jangan melanggar syariat Allah. Yang keduanya tolong ini hati. Tah yang paling berat adalah menjaga hati.